Perbandingan konsep ruang angkasa antara Al-Quran dan Alkitab sering menjadi bahan diskusi ketika dilihat dari sudut pandang logika akal sehat dan sains modern, karena dalam Al-Quran sangat masuk akal, yaitu terdapat pola penyampaiannya membuka ruang tafsir rasional dan tidak mengunci makna pada gambaran fisik yang kaku, sehingga ayat-ayatnya dapat dipahami selaras dengan penemuan ilmiah yang terus berkembang. Salah satu contohnya terdapat dalam surah Adz-Dzariyat 51 ayat 47, bahwa alam semesta tidak statis melainkan terus mengalami perluasan. Dan hal ini menarik karena dalam kosmologi modern, para ilmuwan sejak pengamatan, Edwin Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi menjauh satu sama lain yang menjadi dasar teori alam semesta mengembang yang kemudian diperkuat oleh model Big Bang. Berbeda dengan beberapa deskripsi dalam Alkitab Kristen, misalnya dalam kitab Kejadian 7 ayat 11 yang menyebutkan bahwa pada peristiwa banjir besar, terbukalah tingkap-tingkap langit atau jendela langit yang jika dipahami secara literal menimbulkan persoalan logika karena konsep jendela, yang mengimplikasikan bahwa langit adalah struktur fisik padat seperti atap yang memiliki lubang atau pintu tempat air keluar, padahal dalam pemahaman sains modern, langit bukanlah benda padat melainkan lapisan atmosfer, sehingga tidak ada mekanisme fisik yang memungkinkan adanya pintu atau jendela kosmik. Secara ilmiah dapat dijelaskan melalui siklus hidrologi, yaitu penguapan air dari permukaan bumi, pembentukan awan melalui kondensasi, dan kemudian presipitasi berupa hujan, sehingga air tidak berasal dari atas langit, dalam arti literal melainkan dari proses alam yang berlangsung di atmosfer. Jadi Al-Quran sangat logis dibandingkan dengan Alkitab Kristen yang tidak masuk akal. Agar pemirsa mendapatkan pemahaman yang benar, mari kita dengar pendapat Notebook LM. Halo semuanya. Nah, hari ini kita bakal masuk ke sebuah pembahasan materi yang sejujurnya sangat menarik. Kita akan melihat bagaimana orang-orang zaman dulu, lewat teks-teks kuno mereka, menggambarkan alam semesta. Lalu, kita akan menyandingkannya dengan apa yang sains modern temukan sekarang. Ingat ya, di sini kita akan melihat klaim-klaim dari sumber aslinya seobjektif mungkin. Kita bakal bongkar teksnya dan melihat di mana persisnya bahasa dari masa lalu ini bertemu dengan hasil observasi masa kini. Seru kan? Yuk langsung kita bahas. Pernah nggak sih kalian kepikiran, teks-teks kuno yang usianya sudah ribuan tahun itu, kira-kira bisa selaras nggak ya dengan pemahaman sains empiris kita sekarang? Maksudnya, apakah semua cerita itu cuma sekedar mitos usang? Atau jangan-jangan ada cerminan realitas ilmiah di dalamnya? Nah, teka-teki inilah yang coba dijawab oleh sumber materi kita hari ini. Oke, ini dia rute eksplorasi kita. Kita akan mulai dengan menyandingkan konsep kosmos dan kitab suci, lalu lanjut menetapkan garis dasar sains lewat teori alam semesta yang mengembang, melihat konsep dinamis dalam Al-Quran, membahas narasi siklus air di Alkitab, dan terakhir kita akan bahas soal pemahaman literal versus rasional. Singkat, padat, jelas. Kita langsung masuk ke bagian pertama, kosmos dan kitab suci. Kalau kita mau mencari titik temu antara narasi agama dan sains, ruang angkasa atau kosmos ini ibarat arena bertanding yang paling pas. Jadi, penulis materi kita ini membuka diskusinya dengan menyandingkan dua hal yang seolah bertolak belakang. Di satu sisi, ada teks kuno dengan deskripsi keagamaan soal langit. Di sisi lain, ada astrofisika modern yang sangat bergantung pada fakta empiris. Analisis ini tuh semacam memakai kacamata logika ilmiah yang super ketat untuk melihat sebenarnya apa sih yang sedang diklaim oleh teks-teks masa lalu tersebut. Nah, sebelum kita lebih jauh membedah teks sucinya, kita harus pasang dulu standar sainsnya, yaitu melalui teori alam semesta mengembang. Kalau kita bicara astrofisika, fondasinya adalah evolusi kosmologi modern. Semuanya berawal dari peristiwa Big Bang, sebuah titik mulai yang luar biasa padat dan panas. Lalu, berkat Edwin Hubble, kita menemukan yang namanya pergeseran merah atau redshift pada galaksi. Ibaratnya gini, coba bayangin kalian sedang meniup balon yang ada titik-titiknya. Semakin balon itu ditiup membesar, jarak antar titiknya kan makin menjauh kan? Nah, kurang lebih seperti itulah galaksi kita. Observasi empiris ini membuktikan secara nyata bahwa alam semesta kita sama sekali tidak statis, melainkan terus-menerus mengembang. Berbekal fakta kosmik tadi, sekarang
Mari kita uji teks pertama kita di bagian ini. Konsep dinamis dalam Al-Quran melalui analisis kebahasaan. Sumber materi ini secara khusus menyoroti surah Az-Zariyat ayat 47. Coba perhatikan baik-baik bagian ujung ayatnya yang berbunyi, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Di sini, si penulis mengajak kita untuk benar-benar fokus pada dua tindakan spesifik di narasi tersebut, yaitu kata membangun dan meluaskan langit. Dan disinilah argumennya jadi sangat menarik, yaitu pada linguistiknya. Penulis materi membedah kata bahasa Arab nusi'u yang dipakai di ayat tersebut. Ternyata kata ini tidak merujuk pada proses penciptaan yang sudah selesai atau statis di masa lalu. Nggak sama sekali. Menurut analisis, kata ini justru mengindikasikan sebuah proses perluasan yang masih terus berlanjut sampai detik ini. Sifatnya itu dinamis dan berkelanjutan. Jadi, kesimpulan dari sumber ini adalah konsep dinamis dalam teks tersebut ternyata punya kesejajaran yang logis dengan kosmologi modern soal alam semesta yang mengembang tadi. Argumen yang dibangun adalah tata bahasa Al-Quran di ayat ini secara elegan menghindari asumsi kuno yang kaku, seperti mitos bahwa langit itu adalah sebuah kubah kaca yang padat. Sebaliknya, ruang tafsirnya dibiarkan terbuka dan ternyata sangat selaras dengan realitas kosmos empiris. Oke, sekarang kita geser fokus kita sedikit. Dari astrofisika dan luar angkasa, kita turun ke bumi, masuk ke bagian siklus air dan Alkitab. Untuk bahan evaluasi, sumber materi kita mengambil kutipan dari Kitab Kejadian pasal 7 ayat 11 yang sedang menceritakan peristiwa banjir bandang raksasa. Frasa yang benar-benar digarisbawahi oleh penulis di sini adalah kalimat terbukalah tingkap-tingkap langit atau jendela-jendela langit. Nah, analisis ini mulai menyoroti sebuah celah penafsiran. Argumennya begini, kalau frasa tingkap-tingkap langit itu kita baca 100% secara harfiah, itu otomatis mengimplikasikan ada sebuah struktur fisik, semacam kubah raksasa yang padat di atas kita, yang punya pintu-pintu air dan bisa dibuka untuk menumpahkan air dalam jumlah masif ke bumi. Padahal kalau kita bicara fakta sains, kita semua tahu bagaimana hujan itu terbentuk lewat siklus hidrologi. Semuanya dimulai dari air yang menguap dari permukaan bumi, lalu terjadi kondensasi yang membentuk awan di atmosfer, dan akhirnya turun kembali sebagai presipitasi atau hujan. Artinya, secara ilmiah tidak ada itu yang namanya pintu penyimpan air kosmik raksasa di ruang hampa. Itu semua murni proses alami di dalam atmosfer kita sendiri. Di titik inilah kontrasnya menjadi sangat tajam. Sumber ini menegaskan bahwa kalau kita berkeras pada interpretasi literal soal langit padat yang punya jendela kosmik, itu akan langsung bertabrakan dengan sains atmosfer modern. Singkatnya, penulis berargumen bahwa kalau dipaksakan murni secara harfiah, deskripsi tersebut sama sekali tidak punya mekanisme fisik yang masuk akal di dunia nyata. Semua pembahasan tadi pada akhirnya membawa kita ke sintesis utama materi ini, yaitu debat antara pemahaman secara literal versus pemahaman rasional. Di sini, sang penulis menarik semua benang merah. Penulis mengklaim bahwa bahasa di dalam Al-Quran memiliki semacam keluasan dan keterbukaan dinamis yang membuatnya bisa berjalan berdampingan dengan penemuan sains empiris. Di sisi lain, penggambaran fisik yang sangat spesifik di dalam Alkitab seringkali menuntut kita untuk menggunakan interpretasi metafora agar narasinya tidak berbenturan dengan fakta ilmiah. Jadi, apa takeaway atau pelajaran penting dari seluruh analisis ini? Poin terbesarnya adalah, saat membaca teks kuno, pendekatan rasional kita tidak boleh mengunci makna ke dalam bentuk fisik yang terlalu kaku. Teks-teks dari masa lalu ini harus mampu bertahan saat diletakkan di bawah mikroskop observasi empiris masa kini. Terkadang, menyadari bahwa sebuah frasa itu sebenarnya adalah metafora, justru menjadi kunci utama agar teks tersebut tetap relevan kapanpun ia dibaca. Nah, kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Sebelum ditutup, saya mau melempar satu pemikiran buat kalian. Kalau ternyata bahasa kuno yang ditulis ribuan tahun lalu mampu mencerminkan realitas kosmik modern, seperti fakta bahwa alam semesta ini terus mengembang, kira-kira rahasia alam apa lagi ya yang masih tersembunyi? Menunggu untuk kita singkap dari lembaran teks-teks masa lalu. Coba pikirkan itu. Terima kasih banyak sudah ikut mengeksplorasi materi ini bersama saya.